Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tamara, NPM 2208260225. Di blog BSO1 ini saya akan mempresentasikan tentang Systemic Anatomy of Respiratory System Upper Respiratory System. Nah, di sistem respiratori ini dia itu ada yang secara struktural dan juga fungsional. Untuk secara struktural itu dia itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi atas dan juga sistem respirasi bawah. Nah, untuk sistem respirasi atas itu dia itu mencakup nasus, paring dan juga laring. Sedangkan di sistem respirasi bawah dia itu mencakup trakea, bronkus dan juga pulmonar. Sedangkan di klasifikasi secara fungsional dia itu dibagi menjadi dua juga, yang mana dia itu sistem konduksi dan juga sistem respirasi. Nah, di sistem konduksi ini dia itu mencakup kafum nasi, paring, laring, bronkus, bronkiolus dan juga bronkiolus terminalis. Sedangkan untuk yang sistem respirasi dia itu mencakup bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris dan juga alveoli. Nah, sekarang kita bahas yang di secara struktural, yang mana dia itu kafum nasi ataupun hidung, bagiannya itu dia tuh dibagi menjadi dua, yaitu nasus externus dan juga kafum nasi. Untuk yang nasus externus itu, untuk organnya itu dia itu ada radix nasi, ada dorsum nasi, alveoli nasi, dan juga nares ataupun lubang hidung luar. Sedangkan untuk yang di kafum nasi dia itu struktur organnya itu dia ada vestibulum nasi, ada concha nasi superior, ada concha nasi media, ada concha nasi inferior, meatus nasi inferior, meatus nasi media, meatus nasi inferior, coana dan juga septum nasi. Dia ini di septum nasi ini dia itu terdiri dari struktur dari tulang pars ossea, tulang rawan pars cartilaginea dan juga pars membranea. Nah, lalu lanjut ke faring. Faring ini adalah organ berotot berbentuk pipa yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus setentang VC6. Nah, letaknya itu di bawah basis krenii, di belakang kafum nasi, kafum oris dan juga laring. Nah, untuk bagian organnya ini dia itu yang pertama ada nasofaring, ada orofaring dan juga laringofaring. Nah, lalu lanjut di laring, yang mana laring ini adalah organ bertulang rawan yang terbentuk dari tulang rawan, hialin sebagai penghubung faring dan juga trakea. Nah, letaknya ini biasanya itu terletak di depan bagian terendah faring dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Nah, lalu lanjut ke ada namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini dia itu jaringan fibrosa brocartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Nah, epiglotis ini juga melekat pada bagian belakang vertebra cartilago thyroideum. Nah, plica arepiglotica dia itu berjalan ke belakang dari bagian samping epiglotis menuju cartilago aritonidea yang membentuk batas jalan masuk laring. Nah, lalu lanjut ke otot-otot dinding toraks. Nah, di otot-otot dinding toraks itu dia itu ada otot-otot anteriga, yang mana di otot-otot anteriga itu dia di otot-otot anteriga itu dia itu ada musculus intercostalis externus, ada musculus intercostalis internus, dan juga musculus intercostalis intimus, yang mana dia itu musculus transversus thoracis dan juga musculus subcostal
costalis. Nah, yang kedua itu ada musculus levator costarum. Yang ketiga itu ada musculus serratus anterior. Yang keempat itu ada musculus serratus posterior superior. Dan yang terakhir itu ada musculus serratus posterior. Nah, lalu lanjut ke otot-otot pernapasan. Di otot-otot pernapasan itu dia itu ada dua, ada otot-otot saat inspirasi dan juga otot-otot saat ekspirasi. Nah, untuk otot-otot saat inspirasi dia itu mencakup musculus intercostalis external atau intrinsik, lalu ada musculus scalenus, ada musculus pectoralis minor, musculus trapezius dan juga diafragma. Untuk yang otot-otot saat ekspirasi dia itu ada musculus rectus abdominis, ada musculus obliquus eksternal atau internal, internal abdominis dan juga ada musculus transversus abdominis. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.